Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini puasa. Ya, sebagaimana yang kita tahu, tanpa terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa lebih baik lagi daripada bulan-bulan Ramadan yang telah lalu. Tentu keimanan, ketakwaan kita di bulan Ramadan ini harus lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Baik, langsung saja. Mungkin ada pertanyaan dari brosurnya, Ustaz Ghazali. Saya beli rumah dengan cara kredit. Setelah berjalan beberapa tahun, saya angsur. Saya mendengar ceramah dari seorang ustadz bahwa kredit rumah mengangsur di bank itu adalah riba. Apakah benar itu, ustadz? Kalau iya, terus apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya belum punya rumah selain rumah yang saya kredit itu. Kemudian, apakah seandainya saya mati termasuk meninggalkan hutang? Lah, kreditnya di mana? Kalau kreditnya di tempat atau lembaga syariah, insya Allah tidak riba. Ya, namun kalau itu non syariah, lah sudah terlanjur bagaimana? Maka sabar, selesaikan. Ya. Tidak perlu take over, selesaikan di situ, sabar. Sabar dalam arti tidak membuka yang baru, tidak utang lagi. Artinya menyelesaikan kredit di tempat itu, karena dulu belum tahu. Al jahlu laisa fihi hukmun, karena belum tahu itu tidak ada hukumnya. Belum tahu. Ya. Karena dulu belum tahu, maka panjenengan kredit lewat konven non syariah. Sudah berjalan sekian tahun. Nah, terus bagaimana kemudian mendengar kalau kredit dengan bunga itu adalah riba? Apa yang harus dilakukan? Apakah harus berpindah ke syariah dengan take over? Atau tetap di situ? Nah, maka sabar di situ, selesaikan. Selesaikan kredit itu sampai selesai, dengan catatan tidak membuka baru di tempat itu. Sehingga bismillah, hijrah dari riba, selesaikan akad yang ada di situ. Insya Allah Allah Maha mengetahui. Kalau nanti mau take over ke syariah, ya, mau take over ke syariah, itu juga akan lebih ada lebih banyak lagi nanti. Misalkan di situ kurang 100 juta, take over ke syariah mungkin jadi 110 juta, ada tambahan lagi, sudah. Sabar di situ. Karena take overnya nanti kan mungkin ijarah muntahiyah bitamwil, beli kredit sewa beli. Itu pun masih menjadi perselisihan, sewa beli itu. Karena numpuk-numpuk akad di situ. Memang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Pertama, ya, akad qard dulu. Setelah akad qard kemudian menjadi tijarah. Setelah tijarah kemudian rubah lagi jadi ijarah. Ya. Setelah ijarah selesai, angsurannya rumah atau barang itu menjadi pemiliknya lagi. Dimiliki oleh yang memilikinya lagi, yang tadi hutang. Misalkan saya punya hutang di non syariah. Kemudian setelah saya tahu ternyata itu riba, saya ingin pindah ke lembaga syariah. Ke lembaga syariah kemudian, karena saya tidak punya untuk menutup hutang saya, maka saya pinjam ke lembaga syariah dengan akad qard. Akad qard
akad qard ini saya gunakan nutup di lembaga yang non syariah untuk mengeluarkan agunan, misalkan sertifikat. Begitu sertifikat keluar, sertifikat ini kemudian menjadi ini di tempat ini yang lembaga syariah tadi dengan akad tijarah jual beli. Untuk mengeluarkan sertifikat dari non syariah, akad yang digunakan qard. Kemudian setelah itu berpindah ke tijarah jual beli. Jadi oleh syariah tadi, sertifikat tadi artinya barangnya itu dijual ke saya yang punya tadi, dijual ke saya. Kemudian setelah dijual ke saya dengan akad tijarah, lawang saya saja hutang di sini untuk mengeluarkan sertifikat tadi. Setelah tijarah, kemudian saya masih menempati rumah, misalkan tadi rumah saya, menempati rumah itu, namun hakikatnya itu sudah bukan milik saya. Nah, saya beli dari tempat ini dengan sewa. Dari tijarah berubah lagi menjadi ijarah. Jadi saya sewa dengan cara ngangsur tadi. Begitu lunas angsuran rumah tadi menjadi milik saya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nanti ada kelirunya mohon diluruskan. Maksud dari ijarah muntahiyah bitamwil, sewa yang berakhir dengan apa namanya? Dengan kepemilikan. Jadi sewa beli. Ijarah muntahiyah bitamlik, ya. Nah, ini berarti kalau take over ada tiga akad yang digabungkan. Ini kan saya piye carane pindah ke syariah, agunan saya bisa keluar dari yang non syariah, tetapi saya tidak ingin menjual rumah saya. Piye carane gen kuwi tetep dadi nggonku. Lantas saya dipinjemi, artinya akad qard dari yang syariah menutup yang sini. Keluarlah sertifikat, pindah ke sini. Kemudian biar itu sesuai dengan syariah, lantas akadnya berubah dari qard menjadi tijarah jual beli. Yang syariah ini menjual rumah tadi kepada saya lagi dengan cara saya ngangsur. Ngangsurnya kemudian berubah menjadi ijarah karena saya masih menempati rumah itu sehingga kena biaya sewa. Nanti kalau sudah selesai angsuran atau biaya sewa mungkin selama 5 tahun, rumah saya menjadi milik saya lagi. Hal ini masih menjadi permasalahan di kalangan ahlul ilmi. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu kaya ngakali Gusti Allah. Nah, dengan demikian panjenengan sabar sudah di tempat itu. Begitu tahu kalau itu riba, sudah berhenti dari riba, akad di situ diselesaikan. Fattaqullah mastata'tum. Jadi diselesaikan, insya Allah Allah maha mengetahui kalau panjenengan sudah niat hijrah dari riba. Namun masih ada akad yang harus diselesaikan. Nah, kalau mau take over, ya sudah berhenti di akad qard saja. Lembaga keuangan syariahnya tadi mau apa tidak, ini loh. Kalau hanya berhenti di akad qard, tentu tidak akan ada keuntungan masuk ke lembaga syariah tadi.
Tidak apa-apa, tidak ada keuntungan. Yang dicari berkah dari Allah. Nanti Allah akan datangkan keuntungan dari jalan lain. Tetapi kalau memang lembaga syariah tadi tidak ada kemampuan untuk sebatas akad qad saja, ya maka jenengan sabar di situ. Selesaikan akad yang sudah terjadi. Namun jangan nambah. Jangan membuka yang baru, jangan nambah. Kemudian kalau meninggal, angsuran belum lunas, apakah meninggalkan hutang? Lah tergantung perjanjian. Ya. Dan asuransinya, kalau memang ada perjanjian atau asuransi yang mengatakan bahwa jika meninggal dunia, maka angsuran dianggap lunas, ya berarti bapak tidak meninggalkan hutang. Namun jika tidak ada perjanjian atau asuransi yang mengatakan lunasnya hutang dengan meninggalnya bapak, maka berarti bapak meninggalkan hutang. Selain meninggalkan hutang, bapak juga meninggalkan rumah tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada lagi?